Kalah atau menang, Indonesia pantang mundur. Apakah kita mau berhenti karena digugat Uni Eropa? Kalau pemimpinnya tidak berani, pasti mundur minta ampun. Digugat mundur langsung minta ampun. Ya itu enggak, jangan bermimpi negara ini menjadi negara maju. Bertahun-tahun selalu kita ekspor dalam bentuk bahan mentah. Ini kekeliruan yang tidak boleh kita ulang lagi. Sekarang kita baru digugat oleh Uni Eropa. Baru satu urusan saja. Nikel digugat. Pada bahan mineral kita, bahan tambang kita bukan hanya nikel, ada tembaga, ada timah, ada batu bara, ada boksit. Hilirisasi itu harus dilakukan apapun resikonya. Produk olahan biji nikel kini menjadi primadona baru dalam deretan komoditas ekspor Indonesia. Dalam konferensi pers Kamis 15 September 2022, Badan Pusat Statistik melaporkan bahwa ekspor turunan biji nikel itu menunjukkan kenaikan yang signifikan dalam beberapa tahun terakhir ini. Di sepanjang Januari sampai Agustus 2022 saja, nilai ekspornya sudah hampir menyentuh 12,5 miliar US dollar. Rinciannya adalah ekspor ferronikel sebesar 8.762 juta US dollar dan yang 3.594 juta US dollar lainnya dalam bentuk turunan lain, yakni nikel, pig iron, dan nikel matte. Ekspor dalam bentuk biji nikel tercatat kosong. Sebab sejak Januari 2020, pemerintah menerbitkan pelarangan lewat Peraturan Menteri ESDM Nomor 11 Tahun 2019. Larangan itu adalah implementasi dari UU Nomor 4 Tahun 2009 tentang mineral dan batu bara. Ekspor nikel sendiri meningkat pesat sejak 2020. Pada periode 2014 sampai 2018, ekspor nikel dalam bentuk biji nikel, ferronikel, dan produk turunannya masih berkisar di angka 2,5 miliar US dollar. Permintaan pasar dunia menguat sejak 2019, ketika kebutuhan stainless steel dan baterai mobil listrik berbasis nikel kobalt melonjak. Ekspor nikel Indonesia tahun itu menurut BPS mencapai 5.546 juta US dollar. Permintaan stainless steel dan baterai listrik makin meningkat di 2021 sebagai eksportir nikel terbesar di dunia. Indonesia menanggung devisa 8.327 juta US dollar. Pada 2022, permintaan nikel masih tinggi. Alhasil dalam 8 bulan pertama Indonesia mampu mengekspor nikel senilai 12,5 miliar US dollar. Perkiraan optimistis nilai ekspornya bisa menembus di atas 20 miliar US dollar pada 2022 ini. Nikel mulai mampu bersaing dengan batu bara serta minyak CPO dan turunannya. Permintaan tinggi di pasar dunia membuat harga nikel terus terungkit naik. Pada Agustus 2022, harga ferronikel tercatat 22.100 US dollar per ton, 16% lebih tinggi dari 1 tahun silam. Bahkan pada Maret 2022, harganya sempat menyentuh 24.000 US dollar per ton. Sebelum pandemi terjadi di akhir 2019, harga ferronikel masih 17.000 per ton US dollar. Permintaan masih akan tinggi mengingat kebutuhan stainless steel dan baterai mobil listrik masih akan terus meningkat. Indonesia berpeluang menanggung devisa yang lebih besar. Investasi senilai 8 miliar US dollar telah digelontorkan sejak 2015 untuk membangun 30 smelter baru yang memproses biji nikel menjadi produk olahan. Sebagian besar investor dari RRT. Ferronikel bubuk mineral dengan kandungan nikel 78% atau lebih ialah produk andalan dari smelter. Produk olahan lainnya adalah nikel pig iron serta nikel matte yang kandungan nikelnya agak jauh di bawah 78%. Semuanya laku, baik di pasar ekspor maupun pasar domestik.